Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Aries? Gimana kabarmu, Lur? Boleh deh, absen dulu yuk. Dari kota mana, daerah mana, sedulur Aries yang hadir? Oke, readingan Maret ya. Maret 2026. Kayak biasa modenya blok-blokan apa adanya. Baik dan nggak baik semua akan saya sampaikan di sini. Gimana Aries puasanya? Lancar? Semoga lancar ya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Aries. Kita akan coba lihat bagaimana energi Aries di Maret. Oke. Bentar ya, kita buka dulu kartunya. Aha. Aries di Maret 2026. Gini ya, kalau bicara tentang rezeki nih, Aries tuh rezekinya enak loh, bagus. Zodiak Aries tuh rezekinya bagus. Gitu. Tapi ya memang di sisi lain tantangan hidupnya juga wow. Tantangan hidupnya amazing. Nah, di Maret 2026 ini aku ngerasa secara keuangan perlahan membaik ya di sini. Ada peningkatan dari segi keuangan. Ya, ini bisa tentang bonus, bisa tentang rezeki tak terduga, atau mungkin orang yang make duitmu ngebayar, kemungkinannya banyak gitu. Oke. Aries, kamu di bulan ini kenapa kok rezekinya bagus? Kenapa auranya juga oke? Karena ini bulannya Aries ya. Dari beberapa zodiak yang aku reading, ya energinya flat-flat aja sih. Ya gitu-gitu aja sih. Cuman aku ngerasa pas masuk ke Aries nih kok beda ya. Beda di antara beberapa zodiak yang lain. Ya biasa sih dalam siklus 1 tahun ya, setiap orang pasti akan ngalami naik turun kayak gitu. Ya mungkin bulan ini tuh bulannya Aries, jadi ya sesuaikan dengan elemenmu ya. Elemenmu kan api ya. Jadi kamu harus kobarkan semangat, kamu harus benar-benar aktif di bulan ini. Ya memang energi Aries tuh di bulan Maret tuh aku ngerasa kamu kayak kayak nggak kenal capek ya, nggak tahu lelah nih, bahkan lembur terus ya. Ya syukur alhamdulillah ya. Jadi kenapa keuangannya bisa naik? Karena ini sesuai dengan energinya. Energi Aries semangatnya lagi berkobar banget gitu ya. Jadi insya Allah deh, apa yang kamu upayakan, apa yang kamu kerjakan itu bisa membuahkan hasil. Ya lu harus yakin dengan dirimu sendiri sih, kayak gitu ya. Ya oke, tapi ya ini aku akan coba ulas dari berbagai sisi ya. Dari keuangan, kerezekian, tentang kamu, tentang karir, asmara gitu. Saya coba untuk komplitkan, maka durasi video ini akan panjang ya nantinya ya. Oke, jadi di sini Aries, memang keuangan kamu cukup baik, rezekinya oke, tapi ada hal yang perlu diperhatikan juga ya. Nanti masuk ke pertengahan bulan ini, bulan Maret, yang mendekati pertengahan bulan sampai ke mungkin tanggal 20, ya 20-an. Aduh sorry. Ini banyak pengeluaran ya. Tapi ini nggak ada kaitan dengan lebaran loh ya. Karena yang hadir di sini kan ada muslim, ada non-muslim ya gitu. Jadi untuk semua Aries, waspada dengan pengeluaran yang tak terduga. Tapi ini bisa di awal, bisa di tengah ya energinya. Itu bisa di awal bulan tuh tanggal 1 sampai 10. Pertengahan bulan ya 15 sampai ke 20 atau 25 kayak gitu. Ya. Iya, kalau untuk yang muslim ya wajar lah, masuk akal lah ya. Lebaran banyak pengeluaran, yes, wajar lah itu, umum gitu loh. Cuman yang hadir di sini kan itu tadi ada yang non muslim juga sih lur gitu loh ya.
Jadi itu pesanku di sini untuk semua Aries, kalau kamu nanti dapat rezeki, ada uang yang lebih, simpen. Simpen, ya, karena kita hidup tuh selalu tidak menentu. Hari ini ada, besok belum tentu. Hari ini lancar, besok belum tentu. Gitu kan? Oke? Hmm, hmm. Dan juga memang di sisi lain di sini Aries, kamu dipandang orang punya duit ya. Ya sesuai sih, memang memang rezekinya lagi bagus, jadi pandangan orang ke Aries tuh, wow, Aries lagi punya duit nih, bisa aku pinjemin ya nantinya, gitu sih. Ya, ada beberapa orang di sekitar kamu tuh kayak gitu. Nah, apalagi nih untuk yang kerja di luar negeri, ya otomatis lah ya, lu tau lah orang di kampung tuh gimana. Taunya orang yang kerja di luar negeri tuh banyak duit aja gitu. Padahal ya kebutuhanmu sendiri pun juga pontang-panting kan gitu. Jadi di sini masalah keuangan, balik ke diri kamu lagi ya, gitu. Karena ada agak boros ini, tapi pengeluarannya lebih ke orang di sekitar kamu ya kayaknya. Mungkin kamu bisa ngebantu seseorang atau untuk kebutuhan ya kebutuhan yang mendadak nih gitu loh. Kebutuhan yang nggak nentu gitu, kebutuhan ya paham lah ya. Kayak gitu Aries. Jadi please bulan ini pinter-pinter hemat lah ya. Biasanya Aries tuh pinter lah kalau soal hemat ya. Kalau Aries tuh menurutku nggak terlalu boros, cuman kadang suka dimanfaatin orang terdekat aja sih. Gitu. Oke. Kemudian petunjuk selanjutnya, Aries bulan ini tolong ikuti insting kamu ya. Ikuti firasat kamu. Itu banyak petunjuk dari dirimu. Udahlah. Aries lo ini, Aries tuh instingnya kenceng loh. Ini kenceng banget loh. Jadi kalau ada hal-hal yang akan terjadi, biasanya kamu sudah dapat sinyal. Biasanya kamu sudah dapat petanda loh. Kalau kamu ngeh ya, ya harusnya bisa ngeh sih. Kayak gitu, ya. Hmm, oke. Kemudian di sini ada hal penting lagi di sini yang perlu diperhatikan oleh Aries. Hati-hati dengan pikiran ya. Ayo, ini ya untuk kamu yang hadir di sini, yang ketemu video ini, mungkin kamu ngerasa aku baik-baik aja, alhamdulillah gitu kan. Cuman lu harus prepare ya. Ini kedepannya mungkin 10 hari atau seminggu ke depan nih, ada kemungkinan lu akan mengalami banyak beban pikiran gitu. Jadi diperhatikan ya, hati-hati dengan pikiranmu sendiri. Jangan sampai kamu tenggelam, tertekan hanya karena pikiranmu sendiri. Di sini ada hal yang perlu diperhatikan lagi, yaitu tentang overthinking ya. Karena aku ngerasa di sini ada seseorang di sini yang tertekan oleh dirinya sendiri sebenarnya ya. Gitu. Ya, ini saya coba detailkan ya. Hati-hati ya, karena di sini petunjuk ada tentang kamu yang tertekan oleh pikiran. Artinya, coba ngerenung, mungkin kondisimu sekarang hanya karena pikiranmu yang berlebihan. Semuanya mbok pikirin gitu, ya. Kemudian di sisi lain ya memang sih karena kebutuhan ya. Karena kebutuhan yang mendesak, ada beberapa di antara res itu harus kayak, wah bulan ini aku harus dapat duit nih, aku harus dapat ini, dapat itu gitu, atau something gitu. Hmm, ya keadaan ya. Tapi logikanya gini sih, sesulit apapun keadaan kamu, seberat apapun situasimu, ya, jika pikiranmu bisa stabil, perasaanmu bisa stabil, maka kamu bisa banget melewati segala cobaan itu dengan mudah. Itu realita. Terkadang kita suka terjebak oleh pikiran kita sendiri. Jangan terlalu terfokus dengan permasalahan yang sedang kamu rasakan. Kamu harus bisa belajar memandang masalah itu dari sudut pandang yang berbeda, agar kamu nggak stuck di satu titik, agar kamu nggak tenggelam di situ. Ya lur ya, kayak gitu. Kemudian, hmm, ya gini sih, Aries tuh sebenarnya asik ya orang-orangnya, lucu, random. Nah randomnya itu kalau udah kumat random, kumat konyolnya, walah, pokoknya rame sendirilah Aries tuh. Serunya gitu. Cuman minusnya, terkadang Aries tuh kalau balas chat Senin Kemis, ya, aduh siapa nih? Mau males banget kalau suruh balas chat ya.
Kasihan nih orang yang ngechat kamu nungguin ya. Chatnya kapan, balasnya kapan, kayak gitu. Aduh, aduh. Ya, tak tegur aja di sini ya. Semoga bisa diperbaiki. Kemudian di sini Aries ini tentang orang terdekat juga, tentang energi orang terdekatmu. Tapi vice versa ya. Di sini bisa Aries, bisa seseorang yang dekat dengan Aries. Ya ini bisa keluarga, bisa pasangan ya antara dua hal itu sih. Nah, seseorang ini entah kenapa kayak overthinking banget. Hati-hati ya dengan tuduhan-tuduhan gitu. Ya, kayak apa ya? Aku ngerasa ada seseorang di sini tuh suka nuduh kamu yang enggak, padahal kamu enggak gimana-gimana gitu. Paham nggak sih? Gitu ya. Nah kemudian kamu bisa sebenarnya menjelaskan sesuatu kepada orang tersebut, tapi harus dengan kepala dingin ya, jangan dengan emosi. Kayak gitu, di bulan ini Aries, kamu cobaannya di batin perasaan ya, cobaan perasaan. Ujiannya di itu, di sisi perasaan ya. Kalau untuk emosi, ya bisa kukatakan cukup stabil. Insya Allah kamu bulan ini nggak meledak-meledak banget lah ya. Nah, kemudian ada petunjuk lagi di sini Aries. Hal penting lagi yaitu ya, hmm, berpikirlah sebelum bertindak. Berpikirlah sebelum berbicara. Jangan sampai ya mengedepankan mulut daripada otaknya. Oke, ini hanya peribahasa ya. Aku nggak tahu siapa, cuman banyak yang kayak gitu. Kalau udah kumat ngomong, nah itu nggak mikir lagi nih. Ini omongan ini nyakitin orang, nyinggung orang atau enggak, asal meledos aja nih gitu. Nah itulah artinya jadi pemikirannya ketinggalan gitu, ngomong dulu baru mikir, kalau enggak emosi dulu baru mikir. Ya kalau pola kayak gitu masih dipelihara, maka orang terdekatmu nggak kuat, capek, pada ngilang nantinya. Ya, kayak gitu Aries. Kemudian untuk bulan ini jangan terlalu berharap dengan orang ya. Serius kamu capek loh. Kenapa? Karena di bulan ini segala sesuatu kayaknya harus kamu selesaikan sendiri sih gitu. Ya. Hmm, kayaknya lebih lebih ke teman ya. Teman atau bestie nih yang kayaknya pro sama kamu yang banyak ngebantu tuh kayaknya dari segi pertemanan sih atau sahabat gitu ya. Ya walaupun nggak banyak cuman ada sih gitu. Jadi ya memang di bulan ini ada cobaan, ada problem, cuman di sisi lain ada banyak petunjuk gitu sih. Jadi kayak balance aja sebenarnya. Oke, nah kemudian di sini hal penting lagi untuk Aries, jangan sampai ya kamu terjebak oleh alam pikiran kamu. Jangan sampai langkahmu tertunda hanya karena rasa takutmu dan overthinkingmu. Oke? Karena gini, kamu di bulan ini tuh kamu tuh bersinar ya. Kamu tuh bercahaya banget. Ya makanya tadi di awal aku katakan ini rezekinya bagus loh Aries nih. Karirnya pun juga bagus ini. Cuman ya gitu, kadang kalau udah kena pikirannya atau perasaannya kecewa atau sakit dengan seseorang, itu Aries tuh aduh kelihatan lah dari mimik wajahnya, nggak bisa lo nutupin wajah itu sendiri. Kalau nggak suka tuh kelihatan, kalau lagi ada masalah tuh kelihatan banget gitu. Ya orang di sekitarmu bisa merasakan kondisi kamu. Jadi ya itu tadi ya, kamu pahami ya di bulan ini tuh kalau kamu tiba-tiba ngerasa bad mood, nggak semangat, nggak percaya diri, coba koreksi diri kamu dulu deh, ya gitu. Karena kenapa saya bahas ini? Karena gini, dalam diri manusia ya, semua orang ya, ada satu hal yang paling besar atau energi paling kuat dalam diri manusia adalah mind, ya, pikiran. Ya, gue bahasa Inggrisku keliru pula. Pikiran ya, jangan sepele dengan pikiran. Ya, logikanya gini aja lah. Ya, ketika kamu kepikiran sesuatu dan itu banyak, ya, jadi kayak pikiran bercabang-cabang nih. Contoh nih, ketika mikirin duit nih, otomatis pikiranmu akan bercabang. Yang hutang lah, kebutuhan inilah, kebutuhan itu, yang duitnya hilang sana, hilang sini, ya kan? Akhirnya kayak berat nggak jadinya? Hanya dengan satu kata, uang. Ya, bayangkan. Nah, ketika kamu mengalami banyak pikiran atau perasaanmu yang nggak menentu, itu sangat mempengaruhi fisik.
Ya, maka kondisi fisik tuh akan menurun gitu loh. Jadi kekuatan fisikmu tuh kayak nggak sanggup menampung beban energi dari pikiran kamu atau batinmu. Jadi itu perlu diperhatikan ya untuk di bulan ini, Aries. Nah, aduh, barusan aku senggol tadi. Gimana ya? Tadi di awal aku mengatakan ini emosinya cukup stabil, semoga nggak meledak-meledak. Iya sih, cuman kayaknya agak sulit ya. Ya, gitu tahu sendirilah wataknya Aries tuh gitu. Dar-der-dornya itu loh. Ya, di sisi lain apa ya, emosi itu kan bisa positif bisa negatif tergantung manusianya ya sebenarnya sih. Cuman pesanku satu aja sih. Ya itu tadi masalah. Ini tetap vice versa ya. Karena tidak selalu tentang Aries sih di sini. Karena bisa tentang seseorang yang dikenal Aries gitu. Ini masalah sifat. Bulan ini kamu harus sabar menghadapi ujian sifat dari dirimu sendiri atau dari diri seseorang. Kamu bisa ngerasa kayak panas banget nih dalam dirimu tuh, dada tuh kayak panas banget, otak tuh panas gitu. Apa ya kalau bahasa Jawanya tuh kemerungsung ngono ya lho, ngerti ra? Ya, kalau nggak tahu nanti tanya chat GPT aja, tanya AI. Kalau AI-nya nggak ngerti berarti dia bukan orang Jawa tuh AI-nya. Oke, jadi gitu ya Aries ya. Ya, aku cuma bisa berdoa deh untuk elemen Aries nih. Karena di antara elemen api itu kan ada tiga ya. Leo, Aries, Sagittarius gitu. Dan yang paling paling cepat meledak ya itu Aries nomor satu, yang kedua Sagittarius. Itu secara emosi tuh tom 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 gitu. Ya Leo pun juga tapi masuk ke nomor tiga sih kalau Leo ya. Ya semoga di bulan ini kamu nggak ke-trigger gitu loh. Ya jadi tolong ya, satu waspada dengan dirimu sendiri. Yang kedua ya semoga kamu bisa berhati-hati dengan emosimu sendiri karena memang di bulan ini Maret ada aja orang-orang yang nyebelin sebenarnya, kayak nyagil atau ngegangguin gitu. Ya bikin kamu naik darah nih. Ya kan, apalagi ini bulan puasa. Ya semoga emosimu nggak dam-dum lagi. Oke, nah kemudian untuk Aries yang single, sebenarnya ya menang milih ya. Aries bulan ini menang milih. Sorry. Karena memang ada yang mau dekat sama kamu, atau mungkin kamu sedang dekat dengan seseorang ya. Kamu sedang dekat dengan seseorang, kamu ngerasa kayak ini nyambung, ini mantep, ini oke. Orangnya ya kalau masalah baik dan tidak ya lo sendirilah itu. Cuman aku ngerasa ini satu frekuensi gitu. Aku tak minum dulu bentar ya. Hmm. Oke, jadi di bulan ini memang seseorang yang nyambung, sefrekuensi, seru, asik. Orangnya juga berwawasan ya. Apakah ini akan menjadi hubungan yang baik? Ya harusnya bisa baik ya hubungan ini ya. Oke, memang ada di sini hubungan yang akan semakin dekat ya, semakin dekatnya di bulan ini, dan ada kemungkinan juga jadian, tapi di sini kayaknya nih ya, ini gini loh, baru jadian hitungan minggu, ini udah berantem gitu. Kalau enggak baru deket, baru kenal, hitungan beberapa minggu aja, udah berantem ya, udah salah paham. Lah gimana ini gitu. Iya iki gitu lur. Tapi ya udahlah, karena kamu di bulan ini tuh menang milih ya, lo tinggal pilih aja sih, karena yang mau deket itu ini lebih dari satu gitu
Ya, yang penting kamu pinter-pinter menganalisa bagaimana orangnya, bagaimana sifatnya, kayak gitu loh, Aries ya. Oke, dan kemudian di sini hmm, kalau ada yang dekat sama kamu, ya, kamu perlu apa ya? Perlu gali ini orang tuh single beneran atau enggak. Why? Karena di sini ada petunjuk bahwa kamu itu bukanlah satu-satunya orang yang sedang dia dekati. Kayak kayak gitu loh petunjuknya. Ya, dan juga untuk hubungan Aries di bulan Maret ini gangguannya atau ujiannya di luar hubungan kamu, ya. Ada si provokator di sini, hati-hati. Kayak gitu. Nggak tahu kayak ada, aku ngerasa ada beberapa orang yang kayak nyorot hubungan kamu, ngamatin hubungan kamu gitu loh. Tapi ini orang yang kenal ya, dari circle mungkin gitu. Ya, dari circle gitu. Hmm, oke. Kemudian dalam hubungan Aries bulan ini memang, wow, seru ya kalau menurutku tuh seru karena eh ya satu sisi capek ya. Capeknya gini sih. Ini nih, ini vice versa ya. Tolong ya, tolong banget nih cemburunya deh. Aduh, gimana ya? Cemburuan dan juga jangan suka nuduh, jangan suka ngungkit-ngungkit. Ini siapa nih yang kayak gitu? Tapi vice versa sih ya. Bisa Aries, bisa pasangan Aries kayak gitu sih. Ini tantangan sih untuk Aries di bulan ini ya. Ya, semoga kamu sabar yang ngadepin pasangan yang notabene suka ungkat-ungkit, yang sudah ya masih juga dipertanyakan gitu. Kayak nggak mau diem gitu loh. Entah kenapa hubungan itu tuh kalau terlalu harmonis tuh nggak seru gitu loh. Memang harus ada ribut-ributnya, ya nggak sih? Karena di sini ada yang rese loh, ada yang biang kerok ya. Memang seseorang ini tuh memang nggak mau diem gitu. Lasanya minta ampun sih, ya itu sih lor. Hmm, hmm. Kemudian, hmm, nah ini ada gangguan di luar hubungan, tapi ini bukan orang ketiga. Kayak ada orang yang mendekat dalam hubungan kamu, tapi orang ini baik ya. Aku nggak tahu nih mendekat ke siapa, kamu atau pasangan kamu. Ini bisa jadi cuman teman atau kenalan lama, ya aku ngerasa komunikasinya kayak biasa aja. Cuman yang satunya ini cemburunya minta ampun. Ya, aduh habis nih dituduh-tuduh terus nih. Aduh, ya gimana ya? Kayak gitu sih. Aduh, ya sampai nggak bisa ngomong sih kalau udah ngadepin orang posesif tuh mumet ya lur ya. Gitu sih. Cuman hubungan ini tuh di bulan ini cukup kuat ya untuk pertahanannya tuh cukup kuat aku ngerasa. Ya walaupun ya kayak kadang kayak kucing garong ya hubungan ini tuh cuman ya udahlah. Karena perasaan juga nggak bisa bohong ya hati juga nggak bisa bohong. Kemudian ada tentang egonya ini gini loh, ini udah tahu dia tuh salah tapi nggak mau mengakui kesalahan, malah playing victim, apa nggak terasa tertekan seseorang ini. Itu, ya pola-pola kayak gitu sih. Hmm, ya mungkin bulan ini yang punya hubungan untuk Aries, ya kayaknya kamu banyak-banyak diem aja sih kalau menurutku ya. Ada sorry. Banyak-banyak diem karena ini percuma lu kamu ngeladenin malah jadi bara api ini gitu ya. Nah, kemudian ada petunjuk lagi di sini satu hal ya, tolong jangan bermain api. Udah bulan ini janganlah. Apalagi ini tahun karma lo ya. Tahun karma ini 2026. Itu udah banyak saya ulas tuh di video yang lain di channel ini. Jadi hati-hati, sedikit aja kamu main api, ini akan membakar segalanya. Ya, itu sih. Hmm, hmm, hmm. Kemudian di sini ada pola hubungan yang mana ya?
nggak mau ditinggalin nih gitu. Mhm. Nggak tahu siapa ya, kayak dia tuh nggak mau nih ditinggalin, tapi sifatnya itu membuat kamu kayak capek gitu. Hmm, ya, mmm, tapi gimana ya, gini sih, jujur aku agak agak ngerasa unik, aduh sampai bingung aku jelasinnya, karena sisi lain ini bara apinya kuat, tapi di sisi lain, hawa airnya tuh sejuk. Jadi antara panas dan dingin tuh kayak saling seimbang gitu kamu di bulan ini tuh. Jadi ya ini sesuai dengan karakter Aries yang, notabene suka tantangan, suka hal-hal baru gitu, karena Aries kan kadang suka bosan ya orangnya gitu. Jadi kalau hubungan terlalu flat ya pasti akan ada jahil-jahilnya gitu. Ya, yaudah deh, namanya juga Aries ya, eee, sesulit apapun ya kayak aku ngerasa nggak sulit deh ya. Serius, nggak sulit lah ini. Ya mungkin kamu akan ngerasa agak agak tertekan, agak sedih, agak galau, ya hitungan hari lah, entar juga lo ketawa sendiri. Gitulah pola-polanya, ini pola lama sih sebenarnya hubunganmu ya. Hmm, udahlah nggak usah senyum-senyum, ya kan gitu kan gitu. Coba direnung lagi gitu. Ya, Arya sedih, wow, Arya sedih, serius nih gitu. Aries galau, aduh galau ini. Nanti ada bestinya datang, "Weh, jalan yuk." Udah hilang tuh galaunya gitu. Ya gitulah Aries tuh seru ya. Oke, jadi di sini sekeras apapun Aries, ya maaf ya kadang hatinya tuh nggak bisaan. Jadi gini tuh Aries tuh bisa ya namanya elemen api kan tahu kan kobaran api yang besar kayak gitu. Merah, panas, serem ya kan. Energik, punya mental. Tapi terkadang, terkadang hatinya Hello Kitty. Baik gitu. Ya gitu Aries gitu tuh. Kadang ya kalau udah kumat nggak bisaan, aduh. Ya, kepedulian Aries tuh tinggi. Dan juga Aries tuh suka to the point ya, maunya tuh to the point. Nggak suka drama, ya bulan ini memang ada drama banget ya, lu akan ngerasakan tentang drama itu. Drama Korea kah? Nggak tahu lah, mungkin Indosiar kah? Gitu lur. Yaudah deh, selamat melewati perjalanan bulan ini akan menjadi bulan yang seru sekali. Gitu, tapi ya di sisi lain memang rezekinya bagus sih, gitu. Ya semoga rezeki yang bagus, keuanganmu yang bagus ini nggak bocor atau nggak disedot sama parasit-parasit di sekitarmu tadi ya, biar aman nih finansialmu. Oke Aries, udah ini dulu deh, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya, di reading berikutnya lagi. Bye-bye Aries.